Ya. Yuk. 2 585 585 ya. Ada lakonnya, apa judulnya? Nggak ada intronya di musik ini mah, langsung ya. Coba lah. Itu langsung ya. Ya, langsung lah. Ya. Bagus. Ya. Masa nggak tahu? Tahu. Tuh, refnya tahu. Coba. Jadi bang, musiknya. Intro yang masuk tuh. Nah, dia masuk. Ayat 2. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk telah mengumpulkan kami di sini untuk belajar sini Tuhan. Berkatilah pelajaran kami agar bisa kami pahami dan kami lakukan di rumah dan di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Berkati guru kami yang pendeta Tuhan, agar dia bisa sabar dan tekun mengajarkan kami ya Tuhan. Buatlah juga kami tekun untuk belajar Tuhan. Berkati kami terus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Jadi sudah ada 2 ayat yang kalian tanamkan dalam chip otak jiwa pikiran kalian, yaitu Yohanes 11 ayat pertama, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu satu. Yang kedua, Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Itulah pasok kita. Jadi bertumpuk-tumpuk dia. Udah 2 ya. Udah bisa SK. Oke, you know, you good, you the best. Kenapa ya? Kalau itu diulang-ulang, ibarat kita makan nasi 3 kali 1 hari, itu mendarah daging. Pertumbuhan badan kita itu seperti ini karena berulang-ulang makan menu yang berbeda. Jadi kita berulang-ulang mengapa dengan ayat yang berbeda, tumbuhlah iman kita, kembanglah, itu pasti. Karena setiap firman Tuhan itu bekerja. Oke, jadi sekarang kita melanjutkan perjamuan kudus. Sampai di mana kata-kata yang mencatat, coba bisa keluar dulu. Apa aja yang tulis di situ? Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus untuk menerima Dia dan menerima kasih karunia. Paling bawahnya itu yang Yesus memecah-mecah roti dan memberikan kepada murid-muridnya, dan anggur diberikan pula dengan maksud makna karya penebusan dosa dan kematian, dan karya perjanjian baru akan keselamatan dan kebangkitan. Oh, sudah selesai.
Karena masuk materi baru kita. Ya, bab 1 dulu, berjam kurus sudah. Hukum Taurat udah ya tentang. Ya kan? Sebelumnya yang pertama kan tuh. Iya. Nah, sekarang kita masuk pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli ini sebagai rumusan iman. Sebagai rumusan iman orang percaya di seluruh dunia. Yang mengajarkan tentang pengenalan akan Tuhan yang universal dan sekaligus partikular dan khusus. Yang universal dan partikular, partikular dan khusus, universal dan umum ya. Titik Universal dan partikular dan khusus. Harus tahu nanti kepala istilah-istilah nanti yang terbuka dari pasangan nanti di mahasiswa. Pengakuan iman rasuli ini juga untuk menghempang ajaran sesat. Pengakuan iman rasuli ini juga menghempang ajaran sesat. Tentang Allah Tritunggal. Pengakuan iman ini berisi pengenalan Allah Tritunggal. Nah, ini berisi pengenalan Allah Tritunggal. Titik. Jadi sebelum kita masuk ke isi pengakuan iman rasuli ya, isi dulu. Jadi ada ajaran sesat yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya manusia atau nabi. Ada mengatakan Yesus itu adalah hasil pemerkosaan tentara Romawi kepada Bunda Maria. Karena bangsa yang dijajah itu menjadi lahan empuk untuk diperlakukan semena-mena. Sama seperti bangsa Indonesia yang dijajah diperlakukan semena-mena. Kerja rodi, kerja paksa untuk pembangunan dan bahkan untuk keinginan nafsu para pelaku. Nah, itu adalah sesat. Ya. Jadi sangat rawan sekali orang yang dalam penjajahan ini perlakukan tidak berperi manusia. Sama seperti kita nih. Lihat dosa itu memperlakukan manusia tidak berperi manusia. Kiai Asy'ari itu tahu kan berita yang melakukan pencabulan kepada siswa santriwati. Jadi kalau sudah iblis itu memperbudak, menjajah manusia, hancur manusia. Nah, lalu Tuhan datang, Yesus datang menghancurkan kekuatan iblis, sehingga kita dipenuhi Roh Kudus mampu melakukan keinginan iblis ini. Nah, dalam sejarah gereja pengakuan iman rasuli ini dulu kan sebelum gereja Katolik kita ini namanya gereja mula-mula, selalu mengingat ya. Sebelum Katolik
kita ini gereja mula-mula, nggak ada nama gerejanya, ngerti? Rasul langsung pada jemaat, nggak ada kata organisasinya, siapa pengurus utama, pengurus pimpinan, apostol, nggak ada. Lama-lama muncullah gereja, kita bangun satu gereja, itu gereja Katolik. Dalam masa gereja Katolik ini ada ajaran sesat yang berlewatan. Itulah tadi yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus Tuhan manusia. Lalu juga berurusan Allah Tritunggal. Jadi Allah itu adalah universal, tapi dia menampakkan dirinya sebagai seorang ayah, bapa, sebagai seorang anak, dan sebagai Roh Kudus, Roh Tuhan. Jadi energi yang sama, tapi dengan 3 pendekatan yang diberikan kepada kita manusia. Jadi kita bukan, menurut Islam katanya Tritunggal itu agama setan. Masa 3 Tuhan? Hati-hati dia. Banyak juga yang malah dangkal pemahaman. Allah yang biasanya 3, Bapa, Anak. Mungkin 3. Kalau 3 berarti agama syirik, agama setan. Ditinggalkan agama. Kita ini satu, Allah itu Esa. Itulah, tuliskan pengakuan iman rasuli bagian yang pertama. Tuliskan, itu yang paling pendek itu, yaitu aku percaya pada, ada yang salah, kalilah percaya pada Allah yang Maha Kuasa, kalilah dalam diri. Nah, singkat kan? Ada 3 bagian loh, nanti kan yang bagian kedua nanti sesi kedua kita ajarkan. Aku percaya pada Yesus Kristus nanti Tuhan atau sebagai Roh Kudus. Sekarang ini kita urai dulu, kita kasih pemahaman tentang ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Titik. Artinya Allah yang universal, sang sumber. Allah yang universal, sang sumber. Allah Sang sumber pencipta. Yang semuanya bergantung kepada Dia. Titik. Bisa dikenal dan dirasakan manusia, bisa dikenal dan dirasakan oleh manusia melalui ciptaannya. Dan kehidupan. Titik. Nah, saya terangkan dulu deh. Nah, supaya jangan kata kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Tahu, kita ini adalah alam semesta. Kita diciptakan pada hari berapa dek? Manusia hari ke-6. Ya, tahu nggak yang diciptakan hari pertama sampai hari ke-5? Bukan manusia, semuanya sudah lengkap semuanya hari ke-6. Lalu kita lihat ke langit mahkota ciptaan. Jadi kalau dikatakan mahkota ciptaan semuanya. Jadi kita ini alam semesta kecil. Ada 3 yang kita rasakan nih, yaitu getaran. Coba kita periksa dulu, yang ini. Ada nggak jantungnya bergetar? 1, itu getaran dari Tuhan. Terus frekuensi
Frekuensi ada sinyal, ini kita ada sinyal ini. Sinyal belajar, maksudnya ada sinyal, kalian memperhatikan kita, saya memperhatikan ada sinyal, frekuensi. Sama-sama kita belajar tentang telepon saya, itu frekuensi, satu frekuensi. Yang getaran frekuensi. Jadi ibarat radio, ya, radio, kalau kita radio ini sampai pas frekuensinya. Selamat siang, mari kita dengarkan suara artis kita. Tapi kalau frekuensinya agak lari, nah, nggak pas. Jadi kita nih satu getaran yang ngatur. Ketika jantung kita bergetar, itu gerakan jantung Tuhan. Artinya yang menggerakkan. Frekuensi. Kita suatu frekuensi nih, menghirup udara nih, sekarang di ruangan AC nih. Jadi frekuensi itu tidak hanya satu jalur, satu hal, tapi banyak hal. Satu, tapi banyak frekuensi. Lu pernah nggak fokus makan, main handphone, sambil dengar? Katanya ini bertanya teman sama dosen. Bisa belajar, main handphone. Lalu orang makan, lu mau nggak? Bisa nggak? Kalau kata di dalam itu, orang nggak mampu lagi. Orang lain itu. Nah ini lah, misalnya nggak perhatikan pendeta pada pemilihan macam bisa kalian bisa kalian fokus karena otak kalian itu masih fresh, nggak banyak kapasitas rekaman kehidupan. Orang tuanya dia kalau bertanya aduh nangis ya, bagaimana cari makan dulu, bagaimana dulu kisah-kisah mereka ini temannya. Ini pengaruh dari luar. Itu udah banyak nih rekaman lewat otak. Saya dari 54, dia masih lupa 15 ya, 15. Nah, namanya ada rekaman-rekaman hidupan. Nanti hati-hati dari orang aja ini. Siapa yang pandai menyesal orang itu yang sangat sedih. Kemarin kita kan bertanya sektor 4 ya di rumahnya kerja dan musyawarah. Kan anaknya udah nikah. Karena saya tahu dia di situ. Dia punya anak. Makanya dia menunggu oleh istrinya. Dia masih masuk berapa? Saya sambil Waduh, kayak nggak ada merasa seorang ayah. Padahal di depannya sudah ada sang ceremony. Nah, aku dengar beliau itu bandel sama orang tua. Yang punya hasil. Saya itu menangis kalau aku terurai mata berbimbing tapi tidak boleh mata. Kisah sang ibunya berdoa dan tuan rumah. Tuhan, walaupun rasa pikir, kalau punya aku. Guru ibarat belajar dulu ibarat asli parawan. Hati-hati deh, menyesal nanti. Sebesar kau rezeki kau kelas berapa? SMA. Sisimu kelas berapa? Kelas 1 bos. Masih panjang mau dijalani, yang mau dilewati. Belum banyak pengalaman kehidupan yang dilewati sudah nikah. Memang di peraturan negara kita umur 17 tahun baru nikah. Dia berapa tahun? masih 19 atau Nggak boleh itu. Kalau laki-laki itu ya 17 tahun itu baru starting, mulai dewasa. Kalau belum starting perang sih 16 ya. 15 tahun. Nah 15 kamu 15. Kamu 17. Dia belum bisa menikah sebenarnya di peraturan negara, tapi nggak mungkin lah kalau belum bisa ya kan. Mungkin karena pergaulan ya kan. Kalau lagi jaga pergaulan nanti ke depan ya. Itu saya punya anak juga semester 3 sekarang. Pulang. Jadi saya mau lihat ini saya andaikan anak saya sendiri. Anak saya sendiri yang bisa merantau. Masa kelas 2 SMA udah merantau. Sejauh dari orang tua saya yang dia. Dia nggak sanggup
Rizky nggak sanggup dia nyuci sendiri, dia coba nyuci sendiri pakai tahan dia, belum diterus habis dia penutup. Makan nggak teratur bos, tapi siangnya saya lihat lagi ibunya nyuci. Nama kamu nak, sore jam-jam 6. Hanya 2 kali 1 hari. Kadang-kadang nggak diangkat. Kenapa? Capek dia main futsal. Tidur dia kan. Nggak tahu dia akan makan atau enggak. Kadang-kadang kita gitu. Udah capek, makan nggak butuh tidur gelap. Rupanya udah penyakit ini. Pergesekan ini apa ini? Usus ini ya kan, dia mencari makan. Nah, usus sama usus kalau digesek-gesek, panas akhirnya luka. Jadi kalau ada makanan di dalam, nah, ini bekerja. Kan setiap dinding khusus ada namanya asam lambung. Asam itu mempercepat mengolah bahan makanan yang masuk. Kalau kau lapar, nggak makan, pada waktunya hancur lah. Bergesekan akhirnya tipis luka. Nah, kalau dari mama tahu kan mungkin siapa. Jadi yang pastikan makan deh sebelum makan, nanti kalau menyesal nanti dia masih muda udah sedikit mah aneh gitu. Berarti kalau nggak diingat, berarti orang tuanya udah ingatkan cuma anaknya yang bandel, you know. Seperti itu. Jadi kembali kepada tadi, kita diciptakan Tuhan universal. Kita rasakan frekuensi tadi kan getaran nih, bergetar berdetak nih, jantung duk 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 duk. Nah, itu getaran Tuhan yang asli yang langsung dalam tubuh kita. Lalu frekuensi kehidupan ini deh, kehidupan yang kita jalani ini. Jadi kita harus tetap fokus mana yang baik. Nanti kan di sini kan kata-kata pemberkatan pendeta, Tuhan Allah Bapa, terimalah berkat dari Allah Bapa, anaknya dan Roh Kudus. Tuhanlah yang menguatkan engkau melawan segala yang jahat, dan Tuhan yang menyertai engkau melakukan segala yang baik. Jadi frekuensi kita itu sederhana aja, fokus mana yang baik, mana yang jahat, memisahkan yang baik dari yang jahat, memilih yang baik di antara yang jahat. Nah, salah satu yang jahat malas datang ke sekolah atau malas datang ke belajar CD. Itu dari sekolah itu kan sampai main futsal dari malam, kau bilang kan? Nah, terus kau tidur sampai jam 10 kurang 15. Mandi coba, dibangunkan bapak lah kalian, mama. Panas kan ya, aku ngapain barang sampai lagi. Tapi nggak satu frekuensi lagi. Itu termasuk jahat, tapi bukan jahat melakukan kejahatan. Jahatnya gini, tidak rajin atau boros masuk. Saya tanya Ben, pernah nggak Ben sejak awal kita masuk Ben malas di sini? Oh malas, pernah terlambat. Jadi bangun jam berapa? Ikut sampai saya belajar atau begadang? Kau udah makan pagi kau? Itulah, kau nggak makan pagi kan udah lagu sama dari usus. Ngapain kita belajar kalau sakit-sakit orang? Jadi banget. Terus sampai belajar CD. Padahal di rumah makan, jadi kenalan kita getarnya. Jadi kita ini satu getaran, satu frekuensi, satu lagi, satu energi. Jadi segala ciptaan Tuhan. Halo Rasulullah, lagi mengajar perguruan luar, mengajar perguruan luar nak kita. Nih, ayo Mak. Hidup berngomong tanggal 8, 6 ini. Memang Alana kan persiapan 1 bulan sebelum hari H. Koordinasi si petugas memotong kahon, nak terjun pinanon, iseon di mana bisa mengenal nih sejauh-jauh hari.
minggu sebelum hari H panggil kita atau malam musuh karena maksimal 45 kilo keputusan para jadi para teman-teman sekitar 5 ada posama dengan perempuan gue dong masih masukkan Inang kan termasuk keluarga Parado modal Inang kita dua dong anak tadi mendukung membackup modal Amado situasi ini betul-betul mereka kasih informasi yang mendukung ngerti lah bahwa amat Inang asal dia memang JTH-nya 50 sekilo 60.000 di sana memang jadi lima tahun antara 60-65 loh dihargai. Jadi nanti kan ya pokoknya 1 minggu sebelum hari H berarti tanggal 8 Juni kurang 7 sekitar tanggal 1 Juni lah atau 2 Juni ya kamu keputusan mana di yang lancar kita masih Prabowo mana kami Prabowo Arang atau alat Inang nongkan Prabowo Inang setua atau pada bisa mau semuanya pokoknya berita dahulu ini awang beruang tua wasa sampai artis waktu perjalanan kan karena koordinator pelaksanaan kan mau binar maksud apa mau gabung dua kan konsumsi apa bos dia yang setua bilang inang kabel guru semua ini jadi gue itu bang pokoknya ada tahu informasi tuh simpan informasi orang kan senangkan kelas loroha dan memang keputusan apa pokoknya cuma informasi jalur senang banget oke bang nanti kau nambah usahanya bang shalom horas nah kita satu energi tahu kan satu energi itu dari mana? Bernapas. Coba kita baca kejadian peristiwa yang luar biasa. Kita satu energi dengan Tuhan. Baca kitab Kejadian. Ini kisah penciptaan itu awal. Kejadian pasal 1 ayat berapa itu? Lalu Tuhan menghembuskan napas rohnya. Karena kita sebenarnya gini ya kita merasakan energi itu tapi kita tidak merasakan secara lebih dalam. Kejadian pasal 2 ya pasal 2 ayat 7 ini apa mati lah deh Kejadian pasal 2 itu garis bawah itu mari kita sama-sama membacanya 2 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kata napas bahasa Ibrani itu ruah itu termasuk roh Tuhan. Sekali untuk seterusnya. Jadi kita ini makhluk yang hidup. Nah itulah kisah histori penciptaan. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi sebenarnya sudah batas. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi dan manusia, yang menciptakan langit dan bumi dan saya. Kita satu energi, udah paham deh? Ya, kita bernapas ini satu energi. Kita menghembus nafas, kita mengucapkan terima kasih. Ketika kita menghirup nafas, kita bersyukur. Itu energi Tuhan. Tadi doa buka siapa tadi? Terima kasih Tuhan. Mengajar tentang kebenaran. Ini kita mengenal kebenaran
tentang pemarah Tuhan. Sudah rasakan kan kita satu getaran dengan Tuhan. Kamu lihat hubungan jauh telepati, istilah tele itu jauh, hati itu dekat. Hubungan jauh dekat. Kemana kalian pergi merantau, ada aja telepati getaran orang tua itu. Wah, anak ini ada sesuatu yang tidak baik. Entah ketika dia ambil gelas minum, tiba-tiba jatuh. Padahal gelasnya nggak licin, tangannya juga nggak basah. Kok jatuh? Ada itu jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Itu satu mati, satu lempar orang tua. Itu nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa berdalih. Mau nakal mau, tapi orang tua itu tetap orang tua. Kenapa saya kaget selalu mengajar tentang kehidupan keluarga semacam ini? Karena saya kecil kan? Karena kehidupan sekarang, zaman sekarang beda dengan zaman kami. Karena kami nggak ada handphone di resell, nggak ada telepon, kartel, bayar terbatas, jalan durasi waktu, tambah duit. Kalau resell paket sekarang satu paket orang tua untuk semua handphone anak-anak, kan? Nah, kita satu getaran, satu frekuensi, satu energi. Gak paham? Satu ciptaan. Hebat kan? Ada hidup kalian? Ada, juga ada hidup saya. Ada identitas Tuhan dalam diri kita. Namanya DNA. DNA itu penampang dari darah. Lalu darah itu ditelusuri di mikroskop. Dia seperti apa jejaring dia. Lalu nanti kita rantai. Rantai itu lambang untuk rantai kita sekarang ini satu rantai dengan DNA orang tua kita. Nggak bisa boleh putuskan. Itu namanya anak durhaka atau orang tua tega. Nggak boleh jadi orang tua tega pada anaknya. Tidak boleh anak jadi anak durhaka terhadap orang tua. Karena rantai. Paham? Kami udah tugas nih, kita itu apa tuh dari belakang. Mana? Kita tambahkan berapa lama dari itu lagi? Kita ini sekian satu bersama ini. Kalau lambat, kan sekian dulu yang sampai terpilih. Tapi saya nggak tahu ini si Doma ini nggak ada beritanya, ada beritanya. Kan dia bilang dia ada izin di grup. Oh ya. Ada izin, dia bilang latihan band. Oke, itu. Karena suara ini bagus sama saya, bisa beda. Apa minta lihatnya? Keren, tapi dia nggak panas. Nah, si Lopian tadi terlambat gara-gara terlambat bang. Nah, kalau capek deh, kau bukan badanmu. Kalian tuh makan kayak sedih ini. Buat makan yang mana sih? Jangan terlalu langsing, boleh langsing, jangan terlalu langsing. Sampai di sini juga deh. Cerita kita yang penting singkat, padat, berbobot dan paham. Nah, kalau dikatakan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, langsung bayangkan pengajaran dari pendeta. Satu getaran yang Tuhan, satu frekuensi pada dengan Tuhan, ya, satu satu energi aku dengan Tuhan. Energi dia, energi saya. Itu menurut pas. Dan satu ciptaan. Manusia itu diciptakan menurut segala dan rupanya. Itu Yesus itu kan gambar Allah. Gambar manusia ada hidupnya kan. Cuma dia nggak menikah banyak. Oke. Dan terima kasih atas kehadiran kita. Jam 11 silakan kita lanjutkan. Doa kita boleh. Oke, silakan. Yesus pun terbaik yang akan pulang ke rumah masing-masing. Berkatlah kami di perjalanan
Senyum dulu, senyum, energi satu energi sini, satu energi tangan Tuhan. Nah, sekarang jempol kanan. Sukses. Thank you, udah.